Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada di Tredeng. Di sini Balai Penelitian untuk Ikan Hias dari Kementerian Kelautan Perikanan, KKP, Kementerian Kelautan Perikanan. Bener, sip. Menterinya siapa? Pak Edi Prabowo. Pak Edi Prabowo. Nah, ini kita ketemu langsung sama orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Lutfi. Pak Lutfi, saya Arya. Oke, monggo masuk Pak Arya. Waduh. Selamat datang. Waduh, mewah nih. Ini ikan semua dulu nih. Kalau di sini khususnya maggot. Oh, ini maggot. Oh, jadi kalau kita kan di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Iya. Memang riset utama kita di ikan hias, tapi ini ada salah satunya kita maggot untuk pakan ikannya. Bisa lihat ini ya, contoh-contoh. Boleh, boleh. Oh, ini tepung maggot. Oke. Nah, Jadi kita itu ada 5 varian produk nih yang udah kita hasilkan. maggot, widih, serem. Ini maggot kering. Ini pakan ikan apung. Oh, ini peletnya, dibikin pelet. Pelet. Nah, ini produknya. Oke. Nah, ini maggot kering. Nah, jadi saya ceritain dulu. Iya. Jadi kita itu ada 5 varian produk yang udah kita hasilkan. Pertama itu maggot live. Nanti kita bisa lihat di sana. Kemudian ada magranul. Ini magranulnya. Magranul ini maggot itu dikeringkan, kemudian digiling. Jadi tepung maggot lah istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian Ini sama. Kemudian ini ada maggot kering. Yeah. Maggot kering ini sama sebenarnya ini. Ini udah dalam bentuk kemasannya. Ini McFeed. Kemudian ada pelet. Pelet ini bahan dasarnya dari maggot juga. bahan utamanya maggot. Jadi pengganti tepung ikan atau substitusi tepung ikan karena tepung ikan kan juga lumayan ya harganya. Kemudian nah ini sama ini sama. Kemudian ini sedang kita coba kembangkan. Ini minyak maggot. Minyak maggot. Boleh dicium? Boleh. Baunya kayak udang ya? Kayak minyak udang. Mirip. Wow. Ini bisa pakai buat mancing. Nah, sebenarnya ini bisa dikembangkan ke banyak hal lagi nih, kayak di Korea. Sebenarnya ini udah dikembangkan untuk sampo anjing. Oh, bisa. Kemudian sabun. Itu Ke kosmetik juga. anti bakteri, anti kutu. Iya, salah satunya itu. Oke. Nah, maggot kering itu seperti ini. Ini yang sudah di oven apa digoreng? Ini di oven. Kalau kita sistemnya di sini di oven. Kalau mau coba makan boleh nih. Ini crispy kayak udang kering. Tantangan. Coba. Nggak berani. Kalau ini crispy nih. Aduh. Serem. Oh, gitu. Nah, ini produknya. Nah, ini kalau nanya produk ya. Sebenarnya di KKP ini produk-produk yang dibikin buat diekspor apa buat dipasarkan di Indonesia? Kalau sementara ini yang ini udah ada yang beli yang langsung ke sini, cuma kita belum sampai ke skala industri yang besar. Masih development. Jadi ke depan memang kita harapkan bisa untuk ya utamanya untuk masyarakat Indonesia lah terutama. Itu dia, teman-teman. Kemudian kalau makan ikan hias, beli nih maggot. Kalau misalnya di sini sudah terpenuhi, mudah-mudahan bisa ekspor juga. Gitu. Jadi memang ini riset di sini, penelitian di sini, ini sebenarnya buat masyarakat kita di Indonesia. Ya, salah satunya itu. Tujuan utama riset kita kan buat menghasilkan produk-produk, kayaknya produk-produk asli Indonesia gitu. Yang kita sumbangsihkan, kita dedikasikan untuk masyarakat Indonesia kembali gitu. Nah, itu yang tempat itu apa tuh? Oke, kalau di situ itu tempat pembiakan indukan maggot. Tempat pembiakan ikan. Indukan. Saya belum tahu tuh. Nah, maggot itu sebenarnya larva dari apa kan itu kan?
Kalau ya maggot, kalau secara fisik kadang orang lihat mirip kayak belatung ya. Betul, karena Tapi sebenarnya berbeda sama belatung. Kalau belatung itu di bagian mulutnya itu ada semacam taring. caling gitu ya. Taring. Jadi kalau kemakan biasanya itu tuh yang bikin kita jadi sakit perut, jadi apa segala macam. Nah kalau maggot Tidak. itu tidak. Wow. Jadi kayak yang maggot crispy tadi Hampir boleh dimakan, cuma jenis kayak ulat bambu ya. saya kurang ngerti deh kalau ulat bambu. Nah cuma kalau di Eropa saya dengar ini maggot ini udah dikembangkan untuk konsumsi manusia. Wow. Karena kan ini buat ini protein baru, sumber protein baru gitu. Tapi memang sumber pakannya food grade. Aromanya begini. Aromanya begini. Karena pakan medianya. Karena dari, nah nanti kita lihat sampah. Jadi sebenarnya ini dari sampah, jadi pengolahan sampah. Ini kita lihat langsung ke indukan ya. Oh, ditutup, oke. Masuk aja. Wow. Oh ini larva. Bukan, ini, nah jadi ini induknya, indukan namanya lalat black soldier fly. Lalat tentara hitam. Makanya dibilangnya BCF. BSF. BSF. Black soldier fly. Jadi ini indukannya. Nah uniknya induknya ini hidupnya cuma untuk kawin. Jadi setelah kawin bertelur mati. Singkat sekali hidupnya. Jadi paling sekitar 1-2 minggu dia hidup, kawin, bertelur, mati. Ini asli ras mana laler ini? Di alam ada sih beberapa. Jadi, Indonesia apa? Ada Dari luar negeri ini? Ada di Indonesia. Oh di sini ada di Indonesia. Ada. Nah dia cara kembang biakannya seperti apa? jadi ini kan Tahu banget nih. kalau di sini biasanya kalau udah dewasa ini dia nggak makan lagi nih. Nggak makan lagi dia? Nggak makan lagi. Jadi Dia makanya nggak kita nyari kotoran, dia nggak Nggak. nyari apa-apa gitu, media itu nggak? Nah itu uniknya lalat ini. Kalau biasanya kita lihat kan lalat di kotoran, di sampah. Kalau ini di fase dewasa nggak akan ada dia nyentuh sampah. Oke. Jadi dia karena nggak makan, jadi dia nggak nyari sampah, nggak nyari apa. Nah kemudian bertelur. Nah bertelurnya di mana? Nah ini telurnya nih. Nah ini di sela-sela sini. Ntar kita lihat ada nggak. Nah ini. Jadi dia bertelur di sela-sela kayu, kita buat sela kayu. Kemudian ini kita kasih paku jadi buat ganjel ya. Jadi biar ada rongga sedikit. Nah kemudian dia bertelur di sini. Nah itu telurnya kelihatan. Oh yang putih-putih itu? Yang putih-putih itu telurnya. Oke. Jadi dia menganggap tempat ini aman gitu kan. Jadi dia taruh telurnya di situ. Oh bukan ditaruh di tempat media ya? Maksudnya kayak media pasir apa? Enggak, jadi ini medianya ini kayu aja. Iya, terus nanti setelah bertelur dia? Kemudian bertelur, telurnya kita panen. Nah. Kita panen, baru kita taruh ke yang ini, yang bubur kayak gini tadi. Ini sampah yang diolah halus. Oh. Digiling halus sampahnya, kemudian telurnya kita tetaskan di situ. Kita tetaskan sampai umur sekitar semingguan. Umur seminggu baru kita taruh ke pembesaran maggot yang di sana nanti. Sebenarnya maggot sendiri dari telur sampai panen itu berapa lama sih? Sekitar 1 bulan. 1 bulan. Ini kalau yang hitam-hitam gini mati atau gimana? Nah jadi fasenya itu Dia jadi kepompong dulu kan? ini fasenya telur menetas, jadi kemudian larva. kita dewasakan di sana, Didewasakan di umur 2 minggu, itu bisa kita panen. Nah kalau misalnya kita mau jadikan indukan, nggak usah kita panen, kita diamkan sekitar 3 minggu, dia jadi ini kering gitu, kering begini, kering menetas langsung jadi indukan. Oh jadi, ini kepompongnya nih? Ini kepompong, jadi ini yang udah netas nih. Oh ini udah kosong ya? Udah kosong, ya? udah kosong. Oke. Setelah tadi nempel telurnya itu di sela-sela kayu, kemudian kita panen, kita kerik, kita kerik. Diambil aja gitu kan. Kita ambil, kemudian kita taruh di atas ini. Dia nanti turun sendiri? Turun sendiri, ini kan jaring nih. Jadi kalau ada yang netas jalan, jatuh. Turun ke bawah? Ini ada nggak nih? Oh iya udah tuh. Oh ini udah terlalu gede. Oh ini udah terlalu gede. Nah biasanya nih, yang segini nih, kita ambil tuh. Ini yang halus-halus banget itu. Oh iya, kelihatan. Oke. Oh iya, berarti itu dari media sampah itu dia jatuh. Nah ini ini jadi belatung semua. Jadi belatung kita bawa ke tempat pembesaran di sana.
Maggot ini sebenarnya nutrisi pakan ikan yang bagus banget karena dia banyak kadar proteinnya. Nanti kita tanya langsung aja sama yang lebih ahli. Yang saya tahu itu dan yang saya bingung itu, saya pernah miara ikan mas di akuarium, itu ukuran pertumbuhannya sangat cepat banget, dari 2 minggu. Itu sangat hebat. Makanya saya penasaran banget, kita cari tahu terus tentang maggot seperti apa. Gimana Pak Lutfi, kita lihat langsung pembesaran aja ya? Ayo kita langsung ke pembesaran. Kita lihat langsung pembesarannya seperti apa. Nah ini kalau dari tempat sampah ini dapat dari mana Om? Sampah-sampahnya? Kalau sampah ini kita pertama kerjasama sama Dinas Depok. Jadi ini sampah di sekitaran Depok. Kita bawa ke sini, kita angkut mulai dari sampah perhotelan, kemudian pasar. Oh gitu. Kemudian ada beberapa juga yang dari rumah sakit, tapi bukan limbah ini ya, limbah medis bukan. Tapi sampah dari ya semacam buah apa segala macam. Nah itu kita bawa ke sini. Kemudian kita juga kerja sama Media Group. Jadi kita kerja sama Biomek. Biomek itu perusahaan yang kerja sama kita. Kemudian kerja sama lagi dengan Media Group. Jadi sampah-sampah dari Media Group sebagian juga dibawa ke sini. Ini ada ikan-ikan di sini, ada beberapa kolam ikan. Buat apa ya biasanya? Jadi ini sebagai display, kita display juga sekalian kita lihat nih pertumbuhannya ikan yang di sini, kita kasih maggot. Nah ini ya? Ini maggotnya. Jadi maggot yang udah dewasa ini umur sekitar 2 minggu deh. Dari telur? 2 minggu dari menetas. Menetas telur. Nah ini kita kasih ke ikan. Kalau sekarang nih kita coba ke nila. Kemudian di sana ada juga koi. Mana? Sana. Kalau pertumbuhan memang kita lihat jauh lebih tinggi dibanding pakan komersial yang biasa. Karena ini kan proteinnya juga lumayan nih 46%. Ini protein maggot ini 46%. Sekitar 46%. Dalam posisi hidup. Live. Kalau posisi kering? Posisi kering itu penurunan. Saya kurang ngerti deh, tapi ada penurunan pasti. Iya, pasti penurunan. Karena kan dia nutrisi airnya kan berkurang tuh. Iya, kadarnya itu. Ini memang agak sedikit bau ya, Om. Agak-agak pesing ya kalau saya bilang mah. Bau tapi nggak terlalu sih. Tapi ini bebas dari bakteri apa tadi? Salmonella. Oh, salmonella ini? Insya Allah. Oh gitu. Emang badannya antipatinya ada tanpa? Ada anti itu. Kalau saya baca-baca memang ada anti itu. Kemudian itu yang saya lihat, yang saya bilang tadi. Kalau di belatung kan di ujungnya sini ada taring. Nah kalau di sini nggak polos gitu aja tuh. Jadi dia tidak melukai pencernanya. Tapi teman saya ada pernah, ini karena ketinggalan di motornya gitu, berapa hari di ruangan kayak ruang hampa sih enggak ya mungkin, karena di dalam motor, tapi masih kuat hidup dia. Itu gimana tuh? Kalau sebenarnya ini bertahan sekitar 2 minggu. Ini? 1 sampai 2 minggu. Karena siklus hidupnya. Setelah itu dia akan dewasa menetas. Jadi itu dulu, jadi kepompong, kemudian nanti baru menetas. Ini mujeri yang ada di sini berapa hari usianya? Ini nggak tahu deh. Nggak tahu deh ini. Oke, kita langsung lihat aja ke dalam, lihat proses pembesaran maggot seperti apa, pakannya, dan kita langsung lihat. Nanti saya kenalin sama Pak Jo kali ya. Ini di sini sama Pak Jo. Oke, mana Pak Jo? Nah ini ruang pembesaran sekaligus pengolahan sampah. Nah ini Pak Marjono. Pak Marjono ini yang sehari-hari menangani maggot di sini. Oh gitu. Jadi ini yang bertanggung jawab. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pengen belajar nih Pak tentang maggot. Ini kan kita lihat ini sampah ya, asli dari pasaran. Iya betul. Terus habis sampah jadi ini langsung dikasih utuh-utuh apa digimanain dulu? Ini kan ada proses pemilahan sampah. Karena kita kan tambah organik sebenarnya, tapi kan harus ada plastik-plastik yang kita harus dapat. dipisah. Iya. Seharusnya Oke, kita dapatnya benar-benar organik gitu. Jadi kita pilah-pilahkan plastik ini susah untuk gigiringnya. Nanti kita proses penggilingan. Mesin itu nyalakan, giling seperti ini halus. Nah prosesnya seperti ini, setelah giling nih hasilnya seperti ini, ada hasil gilingan nih. Nah ini baru kemarin kita tebar. Tebar sampahnya dengan ada mini maggotnya, ini namanya mini maggot. Yang tadi di depan ya? Nah, ini bibit namanya. Nah, ini bibit maggot.
setelah sampah kita giling, ini kita tebar aja. Nanti akan besar. Nah, besarnya ini ukuran 5 hari udah seperti ini. 5 hari? Ya, Cepet ini banget. 5 hari dia udah makan sampah organik, akan besar. Nah, kita kasih terus makannya sampai 3 minggu. Setelah 3 minggu, hasilnya prosesnya seperti ini. Itu yang buat Nah, bibit? ini jadi bibit untuk serangganya. Pupa namanya. Kupa. Iya. Oke. Setelah pupa terbang, kan bertelur, bertelur di sana. Jadi mini maggot lagi seperti itu, nanti kita tebar lagi. Kembali lagi. Nah ini Pak, yang saya pengen tahu juga, kalau kira-kira satu pasang laler BCF itu bisa ngasilin berapa ribu telur? Untuk kira-kira? Kalau kira-kira itu bisa mencapai 20.000 telur bisa. Satu Ya, indukan? Iya. Kan dia Wow. banyak. Iya. Paham. Oh itu kisaran larvanya sekitar 20 ribuan? Iya, tapi kan larva ini kita nggak selamanya dia hidup terbang dan kawin. Dia 7 hari habis kawin udah mati. Oh iya. Makanya kita bikin proses, bikin lagi untuk sisa selanjutnya. Regenerasi ya? Iya, karena maggot ini setelah dia kawin mati, jadi kita bikin lagi selanjutnya, terbang lagi, ada mini maggotnya ini, timpa lagi di sini, begitu terus. Nah, ini sampahnya harus diproses digiling dulu dari sampah organik kasar, digiling Ya. halus, baru dikasih makan ke maggotnya sendiri. Betul, ya. Nggak ada fermentasi lain sebelum Nggak ada, Pak. sampah. Nah, kalau ada mau kita kasih makan, yang ada sampahnya. Kalau masih ada sini. Ini sampah cair. Sampah yang kita giling. Oh, sampah yang kita giling tadi di sana itu dimasukin di sini dulu. Oke. Wow, aromanya bro. Kita kasih aja makan seperti Oh ini. gitu. Mereka langsung ngumpul-ngumpul. Ya, betul. Nanti akan dimakan lagi. Ini memang harus lebar begini media tempatnya. Kalau media relatif, Pak. Enggak, tempat dia untuk naruh ini telur ini buat berapa kilo satu kotak? Pembesaran ini sebenarnya media di tempat ini relatif, tergantung tempat, ukuran tempat. Iya. Kalau memang kita punya ukuran kecil ya kita beri kecil, tapi kalau ukuran besar kita besar aja. Kalau ini kita taruh dengan 50 gram telur, ya kan? Jadi mini maggot itu menghasilkan 80 gram untuk besar seperti ini. 80 kilo kali. Ya, 80 kilo. 80 kilo. Ya, Dari 50 gram telur ya. jadi 80 kilo. 80 kilo. Ya. Satu petak ini. Ya, kalau ini ukurannya 2 meter kali 2 meter setengah. 2 meter kali 2 meter setengah. Iya. Ini buat kapasitas maggot berapa banyak? Biasanya. Bisa kita perbanyak juga bisa. Bisa ukuran sampai 80 gram mini maggot, bisa telur 50, makin berkecil juga bisa. Oh gitu. Karena Kira-kira kalau satu kotak ini ngasilin berapa kilo? bisa 100 bisa. 100 kilo? 90, 100. Dalam waktu 2 minggu? 2 minggu bisa. Edan. Cepet banget. Semakin banyak mini maggot yang kita tebar sini, Ya. semakin cepat untuk untuk jadi maggotnya. Karena kan mini maggotnya sampahnya akan dimakan terus sama Iya, maggot. benar. Jadi akan menghancurkan sampah yang lebih kering lagi. Ini gini Om. Mungkin pertanyaan teman-teman YouTuber saya juga pasti akan bertanya. Kalau saya main di jangkrik, di ulat Hongkong, di ulat Jerman, mereka rata-rata pakai list lakban. Nah ini saya lihat di kotaknya ini tidak ada. Oh, sebenarnya Nah, apakah maggot ini nggak lari? lari sebenarnya. Tetap kabur? Ya, karena kalau dia medianya basah seperti di sini basah, dia akan keluar. Oh, kalau Ya. basah dia nggak mau? Iya, dia nggak mau. Nah, tekniknya kalau basah ini kita taburin aja dedak-dedak di atasnya. Pinggir-pinggirnya pakai dedak biar dia akan kering, nggak akan naik. Kalau seperti ini dia nggak akan naik karena kering di sininya. Oh. Jadi ditampurin dedeknya saja gitu? Iya, dia nggak akan naik. Bukan dedeknya jadi makanannya dia, bukan? Bisa juga nanti jadi makanan dia kan kering bercampur dengan nasi. Oh, gitu benar-benar. Jadi nih kalau orang masyarakat umum nih mau beternak maggot bisa belajar di sini nggak? Bisa. Langsung belajar di sini, terus dia bisa kembangin sendiri di rumahnya. Betul, ya. Nah, setelah hasil maggot ini, yang ada di sini tuh dipasarkan kemana sih? Kalau untuk pasaran kita belum. Nggak, kalau di sini nggak untuk Iya, dipasarkan. karena kan kita kan prosesnya untuk
masyarakat biar bisa membuat maggot, karena kan selama ini pakan pelet ini terlalu mahal. Iya. Jadi kita bikin yang murah meriah dan hasilnya kan memuaskan. Kalau ini kan murah, biayanya sedikit, tidak pakai listrik, tidak perlu pakai air. Sampahnya mungkin kita bisa kerjasama dengan warung-warung, rumah makan, kerjasama. Jadi sebenarnya sampahnya apa aja sih Pak? Kalau ini sampah organik aja bukannya? Iya, nasi, mau buah, mau ayam, potong apa, betul. Daging-dagingan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh gitu. Sebenarnya pun nggak digiling bisa, cuma utuh. Dari sebenarnya ini utuh, cuma prosesnya lama. Kurangnya makannya lama, karena seperti bayi kalau kita kasih bubur kan lebih cepat. Kalau kita kasih nasi kan bayi keselak ya. Iya, kalau keras kan lama dimakannya. Iya, benar. Oh gitu, jadi ini hanya proses penggilingan itu hanya untuk mempermudah maggot itu makan. Betul. Tidak ada tambahan pur atau dedak atau enggak. Sebenarnya kalau ini atau aja bisa. Tapi kalau memang kita punya tambahan yang misalnya kayak dedak itu yang nggak pakai, kita limpahkan sih bisa kita tambahin. Ini apa nih Pak? Kalau ini hasil residunya. Oh, ini limbahnya. Kan jadi pupuk nanti kan. Iya, limbah dari hasil proses pembesaran. Ini limbahnya. Tuh, limbahnya nggak akan terbuang, kecuali yang ini akan terbuang. Yang yang organik ya. Nah di sini berapa orang Pak dalam pengerjaannya seruangan ini? Kalau yang sini, untuk area ini? Kalau sini kan ada biomak nih. Biomak ini ada 5 orang, termasuk saya 1 orang. Gitu. Oke. Ini untuk maggot sendiri ada siklus udara yang harus diperhatikan? Kalau siklus udara enggak. Sebenarnya di suhu berapa maggot ini harus bisa tumbuh dengan baik? Kalau untuk suhu enggak dia Pak. Yang penting jangan sampai kehujanan aja. Karena dia nggak mau dibasah? Ya, kalau kehujanan dia akan keluar semua basah. Yang penting ini ketutup aja. Kali ini kan nggak apa-apa. Kalau ini kena matahari langsung? Bisa. Oh, kena matahari langsung nggak apa-apa? Yang penting, tapi jangan sampai langsung banget aja. Oh gitu. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Siap. Nah ini saya pengen banyak tahu lagi tentang maggot kering yang sudah hasil diproduksi di sini dengan Pak Lutfi lagi. Oke, let's go. Om. Ya. Kan tadi kita udah lihat semua dari A sampai Z-nya. Ya kan. Nah ini yang Z-nya nih. Ini saya dari tadi penasaran, ini benda apa nih ada di pojokan begini nih? Nah, ini apa Om? Oke, ini adalah oven. Selain yang saya bilang tadi, kita kan ada 5 varian produk. Ada live maggotnya, kemudian ada magranul, kemudian ada McCrispy, kemudian ada pellet, dan yang terakhir ada pupuk. Nah, ini adalah alat untuk memproses McCrispy. Jadi maggot yang dikeringkan. Nah, ini kita oven di sini. Jadi maggot hidup-hidup tadi di sana itu langsung di sini enggak? Maggot hidup kita oven di sini. Kita oven di sini. Jadi kita jadi crispy itu. Jadi crispy itu. Begini nih, ini. Wih. Tapi ini lagi nggak proses ya kita ya? Sementara semenjak COVID kemarin, karena memang produksi terganggu ya, karena pertama dari sampahnya berkurang. Kayak semacam tadi yang kita dapat sampah cuma sedikit banget. Jadi maggot pun yang kita hasilkan sedikit. Jadi ini sementara kita off-kan dulu. Oh, jadi lagi nggak produksi dulu? Lagi nggak produksi dulu sementara. Tapi stok punya? Stok ada beberapa. Oke, jadi memang tetap ada ready stoknya ya. Nah ini sistem ovennya gimana nih? Oh ya, berarti terima kasih Pak Lutfi atas kunjungan saya ini diterima dengan baik. Sama-sama. Terima kasih banget. Jadi dapat pengetahuan baru lagi tentang maggot. Jadi banyak hal yang harus kita ketahui sebelum kita mau mencoba. Karena saya pernah punya pengalaman sendiri. Kebetulan saya punya hobi banyak gitu. Saya pernah coba ini ke burung. Nah, karena di burung itu kadar proteinnya tinggi, jadi itu hanya sesekali doang sebenarnya diberikan maggot, tidak bisa dikonsumsi rutin. Karena proteinnya tinggi kali ya, jadi gampang mudah banget berlemak gitu. Nah ini kalau buat ikan memang saya benar-benar cenderung
ini buat ikan konsumsi kayaknya, karena dia pertumbuhannya cepat sekali gitu. Ya karena kan memang proteinnya tinggi, dia mengejar ke pertumbuhan. Kalau buat ikan hias mungkin kita perlu tambah dengan nutrisi tambahan lagi. Oh gitu. Jadi nggak bisa pure maggot. Untuk ikan konsumsi pun juga lebih baik kita campur. Jadi ini bukan pakan utama. Jadi makanan pendamping aja. Pakan substitusi lah gitu. Oke. Waduh, nih makasih banget. Berarti di KKP ini orang umum bisa masuk, bisa mengetahui, bisa belanja juga di sini. Gitu. Jadi nggak cuma buat area tertentu ya. Nah, gitu. Terima kasih banget waktunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bunyikan loncengnya. Inilah obrolan kita yang berguna. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, mungkin sedikit ya. Buat masyarakat umum juga kalau mau datang ke sini silahkan kita open. Kalau mau belajar di sini juga kita open tanpa biaya sedikit pun, free. Jadi karena ini fasilitas pemerintah punya KKP, jadi silahkan datang. Yang penting kita berkabar ke sini, bersurat. Silahkan suratnya ditujukan ke kepala balai. Kita selalu open. Sementara karena memang COVID, jadi kita batasi. Kalau biasanya di sini mulai dari anak TK, kadang ada kunjungan ke sini, kemudian dari universitas banyak yang PKL di sini, kemudian dari dinas, dari instansi, dari swasta banyak juga yang belajar ke sini. Berarti para peternak ikan Indonesia juga boleh ke sini ya? Boleh, boleh. Mulai dari kunjungan 1 jam, 2 jam, bahkan kemarin ada yang nginap sampai 2 minggu, silahkan datang ke sini. Free, sekali lagi free. Tapi ada birokrasinya yang harus dipenuhi dulu sebelumnya? Ya, yang penting bersurat aja lah, kasih tahu kita kapan, berapa orang, selama berapa waktu gitu. Oke. Terima kasih akan penjelasannya semua. Insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.